Selamat sore Bu Rivelin dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Consumer Attitude Formation and Change yang beranggotakan saya sendiri, Celia Viana, lalu ada Ryan Andreas, lalu ada Resya Putra, ada Salsabila Nail Adila, dan Alivia Nurbaiti. Selanjutnya, yang pertama kami akan membahas tentang attitude formation. Nah, perilaku konsumen terhadap berbagai produk tentu berbeda-beda. Riset terhadap perilaku konsumen, perusahaan dapat mengetahui jika produk mereka akan laku di pasaran dan strategi apa saja yang diperlukan. Contohnya itu adalah Nike yang mempelajari perilaku konsumen, bahwa konsumennya banyak yang ingin mengcustom desain sepatunya, sehingga ia membuat fitur customized desain sepatu di websitenya. Nah, slide selanjutnya adalah learning attitudes. Promosi itu bisa mengubah perilaku konsumen. Jika promosi disukai konsumen, maka perilaku konsumen terhadap produk tersebut akan positif. Begitu pula sebaliknya. Contohnya adalah promosi Tokopedia yang pernah mengundang BTS yang menyebabkan fansnya untuk membeli produk-produk melalui Tokopedia. Nah, selanjutnya ada personal sources dan experiences. Nah, hal ini mengarah pada testimoni konsumen yang sudah pernah mencoba sebuah produk. Maka banyak perusahaan yang melakukan promosi dengan membagikan kupon, sampel, dan lain-lain. Contohnya itu adalah YouTube Premium memberikan free trial selama sebulan, atau kebanyakan perusahaan kosmetik terkemuka seperti Dior atau Chanel yang memberikan free trial pada pembelian produknya. Jika produk mereka disukai setelah konsumen mencobanya, konsumen bisa membeli produk tersebut dan bahkan berlangganan untuk membeli produk tersebut. Nah, selanjutnya ada personality factors, behavior consistency, dan situational factors. Nah, personality factors, sifat konsumen itu juga perlu diperhatikan. Contohnya ketika konsumen memiliki rasa ingin diperhatikan atau high need for recognition, iklan yang customized dan detail bisa menimbulkan reaksi positif bagi konsumen. Misalnya iklan tersebut menyebutkan nama konsumennya. Nah, sebaliknya jika konsumen memiliki low need for recognition, public figure bisa jadi pilihan iklan yang tepat. Nah, behavior consistency dan situational factors, perilaku konsumen biasanya konsisten, tapi bisa saja terjadi perubahan diakibatkan situasi tertentu. Contohnya adalah ketika konsumen ingin bersiap-siap ketika ada pengumuman pemadaman listrik, sehingga ia membeli baterai, lilin, atau senter. Selain itu, konsumen yang biasa membeli masker merek tertentu akan membeli masker merek lain ketika masker yang biasa ia beli tidak tersedia di toko. Nah, selanjutnya, ada 3 component attitude model. Ini adalah model yang mendeskripsikan struktur sifat dan membagi sifat jadi 3 komponen, yaitu ada kognitif, konatif, dan efektif. Nah, yang pertama itu adalah komponen kognitif. Itu adalah komponen menjelaskan pengetahuan atau persepsi seseorang tentang apakah ia memiliki sebuah objek memiliki karakteristik atau atribut tertentu dalam sikapnya. Nah, selanjutnya ada affective komponen. Itu adalah komponen yang menggambarkan emosi atau perasaan seseorang terhadap sebuah objek. Dapat diukur dengan Likert scale atau mengisi form setuju atau tidak setuju pada sejumlah pernyataan, dan semantic differential scale atau mengisi rating antara dua range skala, misalnya baik atau buruk, atau puas atau tidak puas. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nail, akan melanjutkan presentasi dari Celia. Bisa mundur lagi slide sebelumnya. Nah, konatif komponen. Konatif komponen mencerminkan kemungkinan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu, tindakan, atau berperilaku dengan cara tertentu berkenaan dengan objek sikap. Dalam consumer research, konatif komponen ini diperlakukan sebagai sebuah perwujudan atensi konsumen dalam membeli suatu barang. Dalam konatif komponen ini juga, skala intensi digunakan untuk menilai kemungkinan konsumen membeli produk atau berperilaku dengan cara tertentu. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai changing customer attitude atau merubah sikap konsumen. Mengubah sikap konsumen terhadap produk atau merek sangat sulit karena seringkali konsumen menolak bukti atau cenderung menginterpretasikan informasi yang ambigu dengan jalan yang sesuai dengan sikap yang mereka pegang sebelumnya. Namun, terdapat 2 strategi utama untuk mengubah sikap konsumen, yaitu mengubah citra secara keseluruhan dan mengacu pada atribut tertentu suatu produk. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan strategi yang pertama. Next. Selanjutnya itu pertama itu changing belief about product. Strategi mengubah keyakinan digunakan untuk mengubah sikap yang berkonsentrasi pada perubahan keyakinan atau persepsi konsumen tentang merek itu sendiri. Sejauh ini, bentuk mengubah keyakinan yang paling menarik adalah melalui iklan. Hal ini karena pengiklan terus-menerus mengingatkan kita bahwa produk mereka itu more atau lebih baik atau bahkan terbaik dalam kaitannya dengan beberapa atribut produk yang penting. Contoh dari changing belief produk ini adalah dalam mengiklankan produk
Miracle Whip-nya, Kraft, yang mengklaim bahwa penggunaan produk mereka itu membuat sandwich turki yang akan konsumen buat itu lebih lezat dibandingin ketika konsumen menggunakan mayones. Dalam meyakinkan klaimnya ini, Kraft juga point out bahwa Miracle Whip mereka ini lebih kaya akan rasa dan kandungan lemaknya itu setengahnya dari mayonnaise. Informasi yang ditunjukkan untuk mengubah sikap harus terlihat menarik dan diulang berkali-kali. Kenapa sih harus diulang berkali-kali? Hal ini untuk mengatasi penolakan alami yang ditayangkan oleh konsumen dan juga agar konsumen mau meninggalkan sikap terdahulu mereka atas suatu produk. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai changing brand image. Strategi mengubah citra merek terdiri dari upaya untuk mengubah penilaian konsumen terhadap suatu produk secara keseluruhan. Pemasar biasanya menggunakan promotional statement untuk yang dirancang agar produk mereka berbeda dengan produk lainnya. Salah satu statement yang digunakan ini termasuk ini adalah merek yang dengan penjualan terbesar atau produk kami itu salah satu merek yang sering ditiru oleh orang lain loh. Nah, salah satu contoh dalam changing brand image ini adalah kampanye yang digunakan oleh AT&T yang dirancang untuk meningkatkan citra merek tanpa referensi apapun terhadap produk atau layanan yang mereka tawarkan. Jadi, campaign ini tuh secara keseluruhan bukan untuk produk atau jasa tertentu yang di bawah naungan AT&T. Nah, AT&T sendiri mempunyai slogan yaitu Rating Possible. Slogan ini dikembangkan untuk mengubah sikap banyak orang yang merasa terbebani oleh teknologi dan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada teknologi dengan slogan seperti this is what you do with we do. Nah, selanjutnya next. Selanjutnya ada changing belief about competing brands. Strategi lain dalam mengubah sikap konsumen itu dengan melibatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pesaing. Nah, contohnya gini, ada perusahaan yang menjual makanan organik. Nah, perusahaan ini seringkali membandingkan produknya dengan produk biasa atau yang non-organik dan berusaha membangun sikap yang tidak menguntungkan terhadap makanan yang ditanam dengan pestisida. Selanjutnya itu ada attitude behavior gap. Kita tahu bahwa terdapat konsistensi terhadap komponen sikap dan juga perilaku sesungguhnya yang ditunjukkan oleh konsumen. Namun, di beberapa kasus ada contoh di mana komponen sikap ini nggak berkorelasi dengan perilaku sebenarnya. Contohnya ini adalah ketika konsumen punya sikap tertarik terhadap mobil hybrid, tetapi pemasar yang menjual mobil hybrid tidak mendapatkan peningkatan penjualan yang signifikan. Konsumen mungkin berpikir, oh iya mobil hybrid ini hebat, dan mungkin menjadi salah satu solusi memecahkan masalah polusi yang ada sekarang ini. Tapi mereka tidak dibarengi dengan kemampuan dalam membeli mobil ini dalam jumlah yang besar. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai LO ketiga, yaitu mengenai multi-attribute attitude models. Nah, model ini tuh menggambarkan sebuah sikap konsumen sebagai sebuah fungsi dari penilaian mereka terhadap atribut-atribut ataupun objek yang menonjol. Nah, sikap terhadap objek dan penggunaan atribut produk dalam mengubah sikap konsumen ini dapat dalam upaya pengembangan produk baru atau di saat menguji model sikap terhadap perilaku, serta teori tindakan beralasan, teori mencoba mengkonsumsi, model sikap terhadap iklan, dan juga sikap terhadap postingan media sosial. Boleh next. Itu towards the object. Nah, model sikap terhadap objek ini itu menyatakan bahwa evaluasi konsumen terhadap suatu produk ataupun adalah fungsi dari satu, sejauh mana sebuah produk memiliki kelebihan ataupun kekurangan setiap set atribut tertentu. Kedua, yaitu pentingnya masing-masing atribut ini bagi konsumen. Nah, dengan kata lain, konsumen secara umum memiliki sikap yang baik terhadap merek yang mereka yakini memiliki kinerja yang lebih baik daripada rata-rata, yaitu dengan memiliki atribut khusus atau atribut-atribut yang dianggap penting. Dan sebaliknya, konsumen akan memiliki sikap yang tidak menguntungkan ataupun sikap against terhadap suatu merek jika merek ataupun produk tersebut tidak memenuhi kriteria yang mereka harapkan. Nah, di sini terdapat 6 kesamaan ataupun perbedaan mengenai model-model yang ada. Nah, pertama ini ada model attitude towards the object atau sikap terhadap objek. Nah, intinya model itu membahas mengenai apakah suatu merek memiliki atribut yang dibutuhkan dan apa pentingnya atribut itu bagi konsumen. Lalu ada teori mencoba mengkonsumsi
Nah, di sini membahas mengenai sikap terhadap perilaku, hambatan pribadi ataupun hambatan lingkungan dalam mengkonsumsi suatu produk. Selanjutnya ada sikap terhadap perilaku, yaitu seperti yang telah dijelaskan. Sikap ini sikap terhadap merek dan bagaimana perasaan seorang konsumen saat membeli merek ini. Lalu ada sikap terhadap iklan, yaitu sikap terhadap merek yang dibentuk berdasarkan bagaimana perasaan konsumen tentang iklan dari merek tersebut. Lalu ada teori tindakan beralasan. Nah, teori ini tuh bermodelkan sikap trikomponen seperti yang tadi telah dijelaskan. Lalu juga membahas mengenai keyakinan normatif. Lalu ada motivasi untuk mematuhi norma. Dan selanjutnya ada sikap terhadap posting media sosial. Nah, ini merupakan sikap terhadap merek yang dibentuk berdasarkan bagaimana perasaan konsumen tentang apa yang mereka lihat di media sosial tentang merek tersebut. Boleh next. Nah, di sini kita akan membahas ada 10 pertanyaan yang ataupun atribut yang akan dibahas yang diberikan kepada dua kelompok, yaitu kelompok mahasiswa yang memiliki jurusan ilmu ekonomi dan juga memiliki majoring marketing. Boleh di next, Rian? Dari dua ini. Nah, oke. Pada gambar ini, item dengan warna biru atau yang berangka ganjil, sedangkan yang satunya lagi yang berwarna hijau ataupun angka genap mewakili atribut anggaran. Nah, sedangkan yang item yang berwarna ganjil, berangka ganjil mewakili atribut yang hedonis, dan sedangkan yang berangka genap mewakili atribut yang anggaran ataupun hemat gitu. Nah, secara keseluruhan atas hasil survei tadi, jurusan pemasaran menandai atribut hedonis sebagai hal-hal yang penting. Sedangkan jurusan ekonomi percaya bahwa atribut anggaran lebih penting daripada atribut-atribut hedonis. Setelah mengidentifikasikan dua segmen tersebut, yang terdapat dua segmen berbeda. Masing-masing di antaranya itu adalah dalam membeli ponsel itu dapat mencari jurusan ekonomi mencari kelebihan dalam bentuk pruden ataupun kebijaksanaan dalam membeli, dan satunya lagi adalah jurusan pemasaran dengan ekstravagan ataupun membeli dengan melihatkan eksklusivitas dari produk tersebut. Nah, boleh next. Nah, selanjutnya semua siswa yang diminta untuk menunjukkan keyakinan mereka tentang masing-masing dari dua merek dengan menunjukkan kemungkinan merek tersebut memiliki atribut seperti yang telah tercantum pada gambar samping ini dengan mengisi skala pada gambar figur C. Nah, boleh. Jadi figur C ini ada dua, boleh satu lagi, Tian. Nah, ini ada dua, yang kedua. Nah, setelah diisi dari dua figur ini, kemudian skor kepentingan atribut itu dikalikan dengan skor kemungkinan dan juga skor keseluruhan untuk setiap ponsel yang dihitung. Boleh next, nah ya. Lalu pada tabel ini, untuk mahasiswa economics, dapat dilihat untuk jurusan ekonomi dan pasaran seperti yang ditunjukkan. Kalau di sebelumnya ekonomi itu sebagai segmen prudent, yaitu menilai atribut anggaran sebagai yang paling penting. Nah, selanjutnya pada tabel ini tuh dijelaskan bahwa mereka memberi skor pada Galaxy ataupun Samsung jauh lebih tinggi dibandingkan iPhone, karena produk tersebut mendapat skor tinggi pada atribut yang mereka anggap sebagai atribut anggaran, yaitu atribut yang paling diinginkan oleh mahasiswa economics ini. Boleh selanjutnya. Nah, di sisi lainnya, pada tabel ini menunjukkan bahwa jurusan pemasaran atau marketing memiliki segmen ekstravagan, yang itu yang menilai atribut hedonis sebagai yang paling signifikan dan lebih menyukai iPhone dibandingkan Samsung Galaxy. Nah, para marketing atau pemasar ini menggunakan model sikap terhadap objek dalam mengembangkan promosi yang dirancang untuk mengubah sikap konsumen yang mendukung merek yang diiklankan. Mereka melakukannya dengan menambahkan atribut produk baru untuk mengubah persepsi konsumen tentang atribut, dan juga mengembangkan produk baru setelah meneliti preferensi dari konsumen ini. Oke, boleh next. Nah, atribut toward behavior model. Nah, selanjutnya ini melihat sikap individu, yang berperilaku individu dalam berperilaku atau bertindak sehubung dengan suatu objek, bukan hanya sikap yang tersebut berharap
objek itu sendiri. Nah, atribut toward behavior ini sendiri merupakan model yang digunakan untuk memahami konsumen karena terkadang lebih berguna dibandingkan atribut toward objek model. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Halo. Selanjutnya adalah Theory of Resonance Action. Theory of Resonance Action atau TRA menggabungkan komponen kognitif, afektif, dan konatif. Selain itu, peneliti berpendapat bahwa peneliti harus mengukur norma subjektif yang mempengaruhi intention seseorang untuk bertindak sebelum mengukur tingkat intention itu sendiri. Subjective norms adalah perasaan orang tersebut yang relevan dengan orang lain, misalkan keluarga, teman, teman sekamar, atau rekan kerja. Pikirkan terhadap tindakan yang diambil oleh orang tersebut. Terdapat dua faktor yang mendasari subjective norm. Yang pertama adalah normative belief atau yaitu atribut individual terhadap orang lain, dan motivation to comply dengan preferensi orang lain yang relevan. Next. Selanjutnya ada teori of trying to consume. Teori ini mewakili kasus-kasus di mana hasil tindakan yang direnungkan seperti pembelian yang berasal dari positive attitude itu tidak pasti, tetapi masih bisa diusahakan oleh konsumen. Seorang konsumen menghadapi dua jenis kendala yang mungkin terjadi dalam mencegah mereka meraih hasil barang yang diinginkan. Yang pertama dapat berupa hambatan personal, yang kedua adalah hambatan yang berasal dari lingkungan. Hambatan personal itu contohnya ketika kita mau pergi ke konser tapi kita tertinggal oleh bus, sementara salah satu contoh hambatan yang terdapat dari lingkungan adalah ketika kita mau membeli smartphone terbaru tapi produk itu tuh sedang habis stoknya. Next. Selanjutnya ada attitude toward the AD model. Attitude toward the AD model mengusulkan bahwa perasaan konsumen terbentuk saat mereka melihat dan mendengarkan iklan. Studi menemukan hubungan yang positif antara sikap terhadap iklan dan niat beli untuk masing-masing produk yang diiklankan. Artinya, jika konsumen menyukai iklan tersebut, maka konsumen cenderung membeli produk tersebut. Selanjutnya ada attitude toward social media post model. Hal ini mirip dengan attitude toward the ad model. Konsumen membentuk attitude toward social media post model dan interaksi media sosial. Selanjutnya, sikap yang terbentuk tentang suatu post itu mempengaruhi sikap konsumen terhadap merek yang mereka lihat. Next. Selanjutnya, udah, ini siapa orang selanjutnya? Oke. Gue lagi berarti. Selanjutnya ada adding an attribute. Nah, dalam menambahkan atribut produk atau merek, nah berarti seorang pemasar itu menambahkan atribut yang sebelumnya diabaikan ataupun menambahkan atribut yang mewakili peningkatan ataupun inovasi produk. Nah, namun demikian penambahan inovasi ini tuh namun penambahan atribut ini bisa meningkatkan promosi konsumen yang disampaikan kepada konsumen. Nah, tak jarang juga untuk menghilangkan fitur produk dapat mengubah sikap yang secara menguntungkan. Misalnya setelah melakukan studi konsumen, banyak pemasar produk perawatan pribadi sekarang menawarkan barang pewangi atau yang bebas dari alkohol. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada change the perceived importance of attributes. Nah, dalam mengubah persepsi ini pentingnya atribut, pemasar terutama pasar barang perawatan pribadi ini dapat menjual beberapa versi dari produk yang sama dengan memberikan beberapa manfaat yang agak berbeda dan didefinisikan secara sempit untuk mempertahankan ataupun mendapatkan pangsa pasar tertentu. Contohnya tuh di saat Colgate Total menyediakan 12 jam memerangi kuman. Nah, sedangkan Colgate Max Refresh itu menghapus bau mulut. Dan Colgate Sensitive Pro Relief adalah untuk orang-orang yang memiliki gigi sensitif. Nah, dari
Di sini dapat dilihat bahwa 3 produk ini memiliki ciri khasnya masing-masing meskipun dalam kategori pasta gigi. Lalu beberapa perusahaan juga menemukan atribut produk yang kurang ataupun tidak diperhatikan oleh sebagian besar konsumen dan menampilkannya dalam bentuk iklan. Contohnya nih pada Dole menemukan beberapa pembeli buah kemasan tidak menyadari bahwa merek lain itu tidak mencantumkan buah tersebut ke dalam 100% jus buah. Nah, contohnya tuh seperti di Dole ini tuh jadi tempat botolnya itu mencantumkan kata-kata dengan jus buah murni gitu di produknya. Jadi kayak sekilas mengiklankan kemurnian jus buah ini yang ada di produknya. Boleh selanjutnya. Nah, developing new products. Nah, pemasar ini menggunakan model sikap terhadap objek selama pengembangan produk. Nah, pertimbangan contohnya itu pada sebuah hipotesis. Nah, yaitu perusahaan TrueOJ berencana untuk menambahkan item baru ke lini produknya. Nah, peneliti pasar perusahaan ini mengidentifikasikan jus jeruk, jumlah daging buah, tingkat kemanisan, kualitas rasa, dan warna, kemudian melakukan studi 3 tahap. Nah, pertama ini peneliti meminta konsumen yang meminum jus jeruk secara teratur untuk mendeskripsikan jus ideal mereka bersama 4 atribut lainnya. Kedua ini secara realistis, yaitu perusahaan TrueOJ tidak dapat menghasilkan jus yang ideal karena tidak dapat menawarkan dengan harga yang bersaing. Dan yang ketiga itu TrueOJ membuat jus jeruk baru yang benar-benar baru yang dicicipi dan dinilai oleh konsumen. Dalam skenario di atas, dibandingkan dengan yang ideal, produk sebenarnya memiliki daging buah yang terlalu sedikit dan terlalu manis. Tapi rasa kedua produk tersebut hampir sama mengenai warna, tampak, dan tampaknya bahwa meskipun TrueOJ tidak sesuai dengan ideal ataupun konsep produk baru, membuat produk tersebut mendekati kata ideal. Dan temuan ini menunjukkan bahwa TrueOJ harus mengubah produk sebenarnya agar sesuai dengan preferensi konsumen dan membuatnya kurang manis dan menambahkan tambahan baru. Selanjutnya. Next lagi. Selanjutnya, kita akan beralih ke LO 6.4, yaitu Attitude Motivational Function. Terkadang tuh pemasar harus mencoba mengubah sikap negatif konsumen tentang produk mereka. Padahal seringkali itu sikap negatif yang dilontarkan oleh konsumen itu bukan akibat dari produk atau promosi yang buruk, melainkan berasal dari keadaan yang tidak terkendali. Next. Kita akan membahas mengenai the utilitarian function. Fungsi utilitarian mencerminkan utilitas yang disediakan oleh merek. Saat produk memberikan kegunaan kepada konsumen dalam melakukan tugas-tugas tertentu di masa lalu, sikap konsumen terhadapnya di masa sekarang itu cenderung favorable. Yang kedua itu ada ego defensive function. The ego defensive function menyatakan bahwa orang yang membentuk sikap untuk melindungi diri mereka sendiri dari merasakan keraguan dan untuk menggantikan ketidakpastian dengan perasaan yang aman dan kepercayaan. Iklan yang meyakinkan konsumen bahwa mereka membuat pilihan yang tepat dan dapat merasa aman ketika mereka membeli merek mereka. Pemasar ini mengandalkan the ego defensive function untuk menjual produk mereka. Contoh dari the ego defensive function ini adalah misalkan nih ada iklan gigi palsu yang memberitahu konsumen bahwa mereka itu bisa merasa aman dalam tersenyum dan makan karena merek krim gigi palsu yang mereka produksi itu tidak akan membiarkan gigi palsu mereka itu lontok ketika tersenyum ataupun makan. Saya Olivia akan melanjutkan penjelasan dari Nail. Jadi yang selanjutnya itu ada the value expressive function. Nah, ini itu adalah sikap mencerminkan nilai-nilai konsumen dan keyakinan dan pemasar dapat membuat iklan yang mendukung atau membantah gagasan ini. Jadi contohnya itu misalnya ada konsumen yang lagi diet, percaya kalau diet minum air putih sama makan apel doang itu bikin kurus. Tapi pemasar membuat iklan produk susu diet dan mereka itu menyatakan kalau kurus gara-gara air putih sama apel aja itu nggak bertahan lama kurusnya. Nah, lebih baik beli susu diet mereka agar cepat kurus dan bisa maintain berat badan ideal. Nah, di sini itu mereka men-challenge mindset dari konsumen. Selanjutnya ada the knowledge function.
Nah, the knowledge function ini tuh berpendapat bahwa sikap masyarakat mencerminkan kuatnya kebutuhan untuk memahami karakter dari orang, peristiwa, dan objek yang mereka temui. Jadi banyak perusahaan itu fokus membuat iklan yang berfokus pada hal yang perlu diketahui konsumen mengenai produk mereka. Contohnya itu dengan ngasih fakta-fakta dari brand mereka yang beda dari brand lain. Misalnya itu kayak brand sepatu baru launching ngasih iklan dengan grafik kenyamanan dan anti-slip lebih tinggi dibanding produk yang lain. Nah, lalu selanjutnya ada associating brands with worthy object or causes. Nah, perusahaan itu harus dengan jelas menyatakan alasan mereka mengasosiasikan suatu produk dengan suatu hal terkait daripada membuat konsumen membuat kesimpulan sendiri. Jadi, misalnya itu seperti kayak Apple yang ngeluarin produk warna merah yang artinya sebagian penjualan mereka itu bakal disumbangin buat raising awareness mengenai AIDS di dunia. Nah, hal ini tuh bisa meningkatkan engagement konsumen ke level emosional yang lebih tinggi karena mereka itu merasa udah berkontribusi dalam kebaikan dengan ngebeli produk Red Apple tersebut. Selanjutnya ada LO 6.5 yaitu tentang the elaboration likelihood model atau ILM. Next. Jadi elaboration likelihood model ini itu kayak berpendapat bahwa sikap konsumen itu terkadang dapat diubah oleh salah satu dari dua rute berbeda menuju persuasi. Nah, dan bahwa itu elaborasi kognitif terkait dengan pemrosesan informasi yang diterima melalui setiap rute itu berbeda. Nah, dua rute tersebut itu adalah rute pusat dan rute periferal. Next. Jadi ada dua rute menuju persuasi. Yang pertama itu rute pusat dan rute periferal. Nah, rute pusat ini pendekatan promosi yang meyakini bahwa mempertahankan highly involved consumers dilakukan dengan cara iklan yang berfokus pada atribut produk. Lalu untuk rute periferal itu sendiri adalah pendekatan promosi yang mempertahankan uninvolved consumers dengan menonjolkan aspek visual dari iklan produk dibandingkan informasi produk tersebut. Nah, kalau rute pusat itu sendiri biasanya buat konsumen yang motivasi belinya tinggi, sementara kalau untuk rute periferal itu buat konsumen yang motivasi belinya nggak terlalu tinggi. Jadi misalnya kayak mau beli atau mau ngasih kado ke orang. Nah, kalau misalnya kasih kado ke orang itu kan kita kayak lebih milih ngelihat dari warnanya, terus bentuknya, terus kita nggak terlalu mikir lebih jauh lah mengenai kayak harganya berapa, terus udah gitu berguna nggak ya buat dia gitu kan. Sementara kalau misalnya untuk beli ke diri sendiri itu kan kita lebih memikirkan berapa banyak yang uang yang harus kita keluarkan, terus udah gitu kira-kira ini bakal berguna nggak ya buat kita ke depannya, terus kita lebih banyak nyari-nyari review juga. Terus kalau misalnya biasanya itu untuk situasi low involvement itu dua rute itu memiliki peran masing-masing. Jadi tapi dalam situasi tersebut itu rute pusat lebih kuat dibanding periferal. Jadi intinya kalau konsumen nggak terlalu mengetahui produknya, biasanya mereka lebih prefer iklan yang nge-state informasi produk lebih detail. Next. Selanjutnya ada LO 6.6 yaitu Cognitive Dissonance and Conflict Resolution. Next. Cognitive dissonance itu adalah perasaan ketidaknyamanan pada mental seseorang ketika menghadapi informasi yang bertentangan mengenai sikap objek. Nah, cognitive dissonance ini bisa memicu munculnya post-purchase dissonance. Jadi, next saja. Post-purchase dissonance itu sendiri kan adalah kayak perasaan gimana kita nyesel setelah beli barang. Nah, ada beberapa cara untuk mengurangi post-purchase dissonance ini bagi kita sebagai konsumen, yaitu merasionalkan keputusan mereka. Nah, ini biasanya kita lakuin dengan cara kayak mikir, abis beli ini, oh ini mas seenggaknya ini bagus lah, bisa digunain gitu kan. Nah lalu ada mencari iklan yang mendukung pilihan mereka sembari menghindari iklan yang merisikan penyesalan setelah membeli. Nah ini biasanya kalau kita habis beli tapi kita nggak yakin, kita nonton lagi reviewnya. Terus udah gitu kita baca-baca lagi review orang lain. Lalu mencoba untuk menjual manfaat produk yang sudah dibeli ke teman. Untuk kalau kayak gini kita habis beli sesuatu, terus kan kadang ada temen yang kayak emangnya itu berguna ya. Nah di situ kita ngejelasin kan, ngedefend diri sendiri kalau misalnya iya ini tuh berguna kok gini biar mereka setuju sama pendapat kita juga. Lalu yang terakhir ada mencari pembeli yang puas akan pembelian mereka. Nah, ini tuh sama dengan kayak kita nyari review positif di platform media. Lalu ada pemasar dapat mengurangi penyesalan konsumen dengan cara memberikan pujian kepada konsumen atas keputusan mereka, terus menawarkan garansi yang lebih baik dan menambahkan manfaat dari pembelian mereka. Next.
Selanjutnya ada resolving conflicting attitudes, yaitu menggunakan strategi perubahan sikap untuk mengatasi konflik kognitif, baik yang sudah terjadi maupun yang masih potensi di antara dua sikap. Nah, misalnya itu kita mau membeli skincare baru yang sebelumnya belum pernah dicoba. Nah, di situ kita memiliki dua pilihan kan, kayak beli tapi takut nggak cocok, atau nggak beli tapi nanti nggak tahu cocok apa enggak. Nah, untuk mengatasi konflik ini, kan biasanya kita bakal nyari review di YouTube, terus nanya-nanya ke teman yang udah pakai, lalu akhirnya di situ kita bisa memutuskan lah misalnya beli daripada nggak nyoba sama sekali gitu kan. Nah, pemasar di sini tuh bisa mengatasi konflik ini dengan buka Q&A di sosial media mereka untuk meningkatkan engagement pelanggan, atau bisa juga endorsing selebgram buat ngeyakinin calon pelanggan. Next. Selanjutnya saya Rian, saya akan menjelaskan presentasi setelah Alivia. Pada slide ini akan bisa dilihat bahwa selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LO 6.7 di mana membahas tentang kasualitas dan attribution atau causality and attributions. Nah, di learning objective ini kita akan mengetahui atau tujuannya adalah untuk understand how people assign causality to events atau bagaimana sih orang menerima atau menerapkan kausalitas dari suatu events itu sendiri. Nah, dibagi menjadi dua. Sebelum kita masuk secara lebih mendalam, saya akan menjelaskan definisi dari attribution theory dan juga self-perception attribution itu sendiri. Untuk attribution theory, itu adalah sebuah teori yang berfokus pada bagaimana orang menetapkan kausalitas pada peristiwa dan membentuk atau mengubah sikap mereka setelah menilai perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain. Nah, umumnya teori atribusi ini menjelaskan intinya bagaimana sih orang itu bisa menetapkan kausalitas. Nah, kausalitas itu kayak apa? Kausalitas itu contohnya kayak menyalahkan atau mungkin menghargai suatu peristiwa yang dia alami baik atas dasar perilaku mereka sendiri ataupun perilaku dari orang lain. Nah, dengan kata lain, seseorang mungkin bilang kayak, oh, saya berkontribusi nih dalam Palang Merah Indonesia karena benar-benar mereka membutuhkan darah saya, atau mungkin di kata lain, oh, marketing ini, salesperson ini lebih meyakinkan saya nih untuk membeli iPhone daripada Samsung Galaxy karena memang mereka akan dapat komisi yang lebih tinggi kalau misalkan saya beli iPhone, seperti itu. Nah, on the other hand, self-perception attribution itu memiliki definisi interpretasi mental yang mencerminkan cara orang melihat diri mereka sendiri ketika mereka membentuk kewaspadaan tentang peristiwa sebelumnya, yang terdiri dari atribusi internal dan juga atribusi eksternal. Nah, contohnya adalah kita asumsikan ada seseorang yang bernama Anna yang baru saja menggunakan perangkat lunak pengedit video untuk pertama kalinya. Dan videonya ini tentang liburannya di Amerika Selatan. Nah, ketika dia buat video ini, ternyata semua orang menyukainya dan mungkin klub fotografinya pun menyukainya. Nah, setelah menerima pujian, Anna akan berpikir bahwa oh, dia ternyata salah satu orang yang ahli nih di bidang pengeditan video tersebut. Nah, pernyataannya ini akan mencerminkan atribusi internal. Kenapa? Karena dia telah menghargai dirinya sendiri, atau in other words self-love kayak gitu. Nah, sedangkan sebaliknya jika Anna menyimpulkan bahwa karyanya kayaknya teman-teman fotografinya nih suka karyanya itu ya udah karena memang ada bantuan gitu dari orang lain, atau mungkin dia sedang mengalami keberuntungan saat itu. Nah, keberuntungan ini, anggapan bahwa Anna mendapatkan keberuntungan merupakan salah satu bahwa dia itu membuat atribusi secara eksternal. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui self-perception attribution. Nah, self-perception attribution itu dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama ada erat hubungannya dengan refleksi diri, atau bagaimana mencerminkan cara orang untuk melihat diri mereka sendiri dalam kausalitas yang memang mereka bentuk tentang perilaku sebelumnya dan sikap yang mereka kembangkan setelahnya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, biasanya nih ada after and before efeknya gitu. Jadi sebelum seseorang itu melakukan sesuatu, dia akan melihat dulu ke belakang dan dia akan memplot kira-kira expected action yang akan dilakukan itu seperti apa. Nah, terus yang kedua ada sebagai pembeda atribusi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dari self-perception attribution ini itu berguna untuk membedakan antara atribusi secara internal yang tadi telah saya jelaskan, yaitu apresiasi untuk diri sendiri, ataupun atribusi secara eksternal, ataupun dalam kata lain apresiasi dari luar diri. Nah, yang terakhir itu ada teori atribusi defensif, di mana sebenarnya orang ini umumnya menerima penghargaan atas kesuksesan atau atribusi internal, tapi biasanya menetapkan kegagalan kepada orang lain atau peristiwa dari luar, atribusi eksternal. Seringkali saya sendiri dan
dan mungkin kalian yang menonton video ini menganggap bahwa achievement yang kalian dapat itu ya udah itu berdasarkan kemampuan kalian kayak gitu. Jadi biasanya untuk achievement atau mungkin penghargaan atau mungkin award gitu yang didapat itu tuh emang didasarkan manusiawi ya, kayak emang didasarkan oh kayaknya ini emang saya nih yang ini berkat kemampuan saya kayak gitu. Tapi ketika ada sesuatu yang hal-hal yang buruk terjadi di luar ya entah itu karena diri kita atau mungkin orang lain, tapi biasanya kita akan bilang oh ini kayaknya bukan karena saya deh, ini karena A, karena B, karena C, karena adanya ini, adanya itu. Nah, jadi biasanya teori atribusi defensif ini lebih ke penghargaan terhadap diri sendiri, dan kalau misalkan ada kegagalan itu cenderung menghindari diri sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya ada foot in the door teknik atau teknik kaki dalam pintu yang biasanya dilakukan oleh marketers dalam melakukan tindakan marketingnya. Nah, sebenarnya apa sih teknik foot in the door itu? Jadi teknik foot in the door itu adalah salah satu fakta yang dimana tuh taktik kepatuhan yang mengasumsikan bahwa menyetujui permintaan kecil meningkatkan kemungkinan menyetujui permintaan kedua yang lebih besar. Jadi awalnya kita membuat permintaan yang kecil dan begitu orang tersebut setuju dengan permintaan kecil ini, maka ketika kita suppose untuk permintaan kedua yang lebih besar, mereka akan lebih sulit untuk menolak permintaan kedua itu. Nah, how this technique works atau bagaimana teknik foot in the door ini bekerja itu sebenarnya sederhana aja ya. Jadi setelah memenuhi permintaan pertama yang sederhana, maka pemohon kemungkinan besar akan memenuhi permintaan yang lebih besar karena beberapa alasan. Pertama, pemohon tidak ingin mengecewakan pemohon yang ditujukan dengan siapa dia merasa terikat. Dan kedua, pemohon benar-benar tertarik pada permintaan tersebut. Nah, teori ini memang didasarkan pada research about foot in the door teknik yang memang udah dilakukan risetnya itu oleh banyak peneliti di dunia. Nah, yang pertama ini researchnya ada 3 poin yang perlu di-highlight. Yang pertama ada bahwa research ini memang foot in the door teknik ini memang difokuskan pada pemahaman bagaimana insentif tertentu mempengaruhi sikap konsumen dan perilaku pembelian selanjutnya. Nah, fakta pertama ini akan membawa kepada fakta kedua, di mana para peneliti yakin dan menemukan fakta bahwa berbagai ukuran insentif menciptakan tingkat pengaitan internal yang berbeda, yang pada gilirannya menyebabkan jumlah perubahan sikap yang berbeda. Namun, insentif ini harus diyakini tepat proporsinya, di mana kita akan masuk ke fakta yang di-highlight ketiga, yaitu insentif yang besar juga patut diperhatikan, mengingat seringkali ini bisa menjadi bumerang bagi marketers. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah jika insentifnya terlalu besar, biasanya pemasar itu terlalu mengambil resiko bahwa konsumen akan mengeksternalisasi penyebab perilaku mereka ke insentif. Contohnya, ya udah saya melakukan hal ini karena emang saya dapat insentif yang besar, tapi kayaknya saya nggak terlalu suka deh produk ini kayak gitu. Dan eksternalisasi ini akan membuat penurunan kemungkinan untuk mengubah sikap konsumen untuk memberi merek itu lagi. Jadi sebaiknya yang dapat dipropose kepada marketers adalah mereka bisa memberikan insentif yang moderat, yang dimana cukup signifikan untuk merangsang pembelian awal suatu brand dari konsumen, tetapi masih cukup kecil untuk mendorong konsumen menginternalisasi pengalaman penggunaan positif mereka dan menciptakan perubahan sikap yang positif, yang pada akhirnya mungkin konsumen tersebut akan repeat order atau mungkin menjadi langganan ke depannya. Nah, saya di sini ada illustration dari foot in the door teknik, di mana ada ganjalan sepatu di situ di saat pintunya mau ditutup. Nah, itu bukan semata-mata hanya ilustrasi, tapi itu ketika, kita mengganjal nih konsumen untuk membukakan pintu untuk kita. Nah, ketika dia udah membukakan pintu sekecil celah itu, dan kita meminta untuk membuka lebih lebar lagi karena kaki kita udah masuk, nah itu pasti kemungkinan besar konsumen akan membukakan pintu yang lebih lebar lagi, alias dalam kata lain konsumen akan menjadi langganan gitu. Nah, saya menambahkan additional di sini, ada metode lain namanya foot in the face technique, atau teknik ini yang diterapkan di mana permintaan pertama yang besar dan mahal yang kemungkinan besar akan ditolak dan diikuti oleh permintaan kedua yang lebih realistis dan lebih murah. Contohnya kayak gini, misal saya meminta teman saya bernama A untuk membelikan saya iPhone 12 Pro Max. Tentu dia nggak akan mau untuk membelikan saya iPhone 12 Pro Max secara cuma-cuma. Tapi ketika saya mungkin set lebih rendah lagi kemungkinan permintaan saya seperti, boleh nggak saya minjem 5 juta gitu dengan syarat, ya udah tanda tangan di atas MOU yang ada hitam di atas putihnya gitu, ada materainya. Nah, tentu teman saya ini akan memberikan yang kedua gitu, kayak opsi yang kedua akan lebih mungkin untuk diterapkan oleh mereka, karena memang ya pada kenyataannya 5 juta
bahasanya enggak yang terlalu besar dan ada hitam di atas putih. Jadi teman saya akan merasa mendapat garansi dari peminjaman saya. Nah, begitu juga foot in the face teknik. Kadang-kadang marketer menggunakan teknik ini karena memang teknik ini salah satu yang solutif dan praktis serta efisien untuk diterapkan di dunia marketing. Nah, selanjutnya ada attribution towards other, atau gimana sih atribusi itu ada efeknya kepada orang lain. Nah, jadi selain memahami mengapa orang mengembangkan kausalitas atau causality tentang perilaku mereka sendiri, maka penting untuk kita sebagai marketers memahami bagaimana mereka membuat atribusi terhadap orang lain. Nah, saya insert contoh di sini agar memudahkan kalian lebih mengerti lagi. Jadi, imagine ada seseorang memesan Canon G7X Mark III melalui Amazon dan lebih memilih pengiriman next day yang provide oleh FedEx, serta membayar biaya yang lebih dibandingkan pengiriman gratis Amazon dengan durasi 5 hari, dikarenakan ingin berangkat berlibur, let's say ke Hawaii pada 2 hari ke depan. Nah, attribution towards other bisa dilihat jika paket itu tidak sampai on the next day, atau dalam kata lain, sebelum dia berlibur, dia belum mendapat paket itu, paket kamera Canon G7X Mark III ini. Nah, jika paket kamera itu tidak sampai tepat pada hari keesokan harinya, tentu konsumen akan menyalahkan beberapa pihak. Dalam hal ini Amazon, karena dia sebagai salah satu e-commerce yang lama memberikan paketnya ke ekspedisi, atau bisa jadi ia akan menyalahkan ke FedEx. Kenapa? Karena FedEx merupakan salah satu ekspedisi yang dia percayai untuk mengirim next day gitu. Karena dia tidak segera mengirimkan paket si FedEx ini, ataupun keduanya kayak gitu. Jadi memang attribution towards other ini maksudnya adalah, oh bagaimana sih salah satu benda atau mungkin orang lain, pihak lain itu tuh memiliki atribusi terhadap si konsumen ini kayak gitu. Jadi contohnya ya seperti yang tadi. Dan selanjutnya adalah attributions toward objects. Maksudnya apa? Maksudnya adalah atribusi konsumen terhadap objek, atau dalam konteks ini adalah produk atau jasa yang dibeli. Secara khusus, ketika konsumen ingin mencari tahu mengapa nih suatu produk memenuhi atau gagal memenuhi harapan mereka atau tidak sesuai ekspektasi, mereka bisa aja nih ngubungin kinerja produk tersebut. Kayaknya baik dia itu berhasil atau dia gagal dengan produk tersebut, ke diri mereka sendiri, ke produk itu sendiri, orang lain, dan situasi, atau beberapa kombinasi dari hal ini. Nah, saya memberikan contoh ketika seseorang amatir berhasil membuat suatu desain grafis, maka kesuksesan yang dia gapai tersebut akan dia hubungkan nih oleh amatir terkait. Yang pertama dengan perangkat lunak amatir, let's say dia menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Premiere, mungkin dikombinasi dengan MacBook yang paling gahar pada saat itu. Nah, ini tergolong kepada atribusi produk. Oleh karena itu, attribution toward object juga termasuk dalam hal ini. Atau dia juga bisa menghubungkannya dengan keahliannya sendiri, yang dimana ini tergolong sebagai atribusi internal. Dimana tadi telah saya jelaskan di awal bahwa atribusi internal adalah dimana seorang mengekspresikan kebanggaannya atau dia menghargai dirinya sendiri akan suatu hal. Atau mungkin teman-teman yang membantu. Kayak dalam hal ini mungkin dia amatir ini ikut dalam suatu klub atau mungkin suatu mentoring session, workshop, dan yang lain-lain. Nah, ketika dia merasa teman-teman yang membantu, ini masuk ke atribusi eksternal karena dia merasa bahwa oh teman-teman yang ngebantu, bukan sepenuhnya kemampuan dari diri dia sendiri, atau mungkin ketiganya. Jadi memang attribution towards object yang dalam hal ini dititik beratkan kepada perangkat lunak amatir itu salah satu hal yang penting yang tidak bisa dilupakan oleh marketers dalam melakukan tindakan marketing. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analyzing self-attributions, yang dimana setelah orang membuat atribusi tentang kinerja produk, atau mungkin kata-kata, atau mungkin tindakan seseorang, mereka lebih sering mencoba untuk mencari tahu nih, apakah kesimpulan yang mereka buat sudah benar. Di sini ada dua bubble chat, di kiri saya ada bubble chat di mana ada salah satu orang yang mau menyumbang 1 miliar kepada Harvard. Kenapa? Karena dia itu lulusnya dari Harvard. Let's say dia adalah Master of Business Administration Harvard. Nah, dia merasa nih senang ketika dia menyumbang 1 miliar itu untuk donasi Harvard, either untuk dia, pokoknya dia nggak tahu, dia intinya dia donasi, dia mau Harvard sumbangin yang lebih baik. On the other hand, di kanan saya ini ada seseorang fotografer yang ngerasa ketika dia membeli kamera Leica SL 100 juta itu, dia bisa membantu bekerjanya gitu loh. Jadi kayak pekerjaannya akan lebih keren lagi gitu, kayak akan lebih efisien kalau dia melakukannya dengan Leica SL 100 juta. Nah, basically sebenarnya saya akan menjelaskan ini lebih lanjut ke depannya, cuma dalam konteks analyzing self-attributions, itu lebih ke am I doing it right, am not I, jadi kayak gimana cara orang tuh mencari pembelaan atau mungkin pembenaran bahwa sikap yang dia lakukan tuh benar. Nah, dalam konteks ini saya akan melakukan reviewing about self-attributions, yang tadi
ada 2 skenario. Yang pertama skenario yang ini ada di highlight kuning muda, dan satu lagi skenario di mana fotografer yang di highlight hijau muda. Nah, skenario yang pertama yang alumnus dari Harvard ini ngerasa ada distinctiveness, atau dia tuh bertanya-tanya nih sebelum dia melakukan donasi itu, dia bertanya-tanya kira-kira sehas apa ya, seunik apa ya donasi yang kontribusi yang bisa dia lakukan dari donasi $1 miliar itu, atau dia mungkin bertanya, oh kira-kira ada nggak ya orang lain yang lebih gede gitu loh donasinya dibanding saya, atau mungkin bisa nggak ya kira-kira setelah saya donasi 1 miliar ini, saya menjadi salah satu grup yang memang tergabung menjadi grup donatur gitu. Nah, on the other hand, kalau misalkan si amatir yang pengen beli kamera Leica 100 juta ini, dia tuh bertanya-tanya sebelum dia membeli, kira-kira bener nggak sih kalau misalkan dia beli ini, kemampuannya tuh meningkat kayak gitu. Jadi memang ada difference gitu loh antara kekaguman kepentingan dia untuk membeli, atau mungkin dari orang lain gitu, atau mungkin orang lain ngerasa kayaknya hasil fotografi lo kayak gitu-gitu aja, there's no difference at all kayak gitu. Nah, hasil dari distinctiveness ini akan masuk ke konsistensi over time and varied situations, yang dimana biasanya pertanyaan-pertanyaan ini tuh ada hubungannya dengan long term goals. Kayak tadi nih, misal kayak dia yang di highlight kuning itu ada alumnus yang pengen donatur gitu, donasi. Nah, kira-kira dia bisa nggak ya donasi terus-menerus, kan itu bakalan jadi salah satu pressure ke diri dia sendiri. Atau mungkin dia bertanya, kira-kira ini bakalan dialokasin ke yang benar nggak ya kalau misalkan dia donasi. Nah, kayak gitu. Jadi dia akan bertanya nih variasi-variasi situasi dan juga konsistensi selama long term goals dia. Atau di yang kedua itu untuk amateur fotografer, dia akan bertanya nih, kira-kira saya akan mendapatkan superior yang lebih baik nggak ya kalau misalkan saya membeli HP printer atau mungkin kamera Leica 100 juta saya tadi, atau mungkin orang-orang merasa ya udahlah fotonya biasa aja kayak gitu. Jadi dia bakalan lihat nih konsistensi dia ke long term-nya tuh bakalan kayak gimana. Dan konsistensi ini akan masuk ke konsensus, atau yang tadi kayak ini tuh lebih ke tahapan awal gitu loh, dia mencari pembenaran. Nah, untuk yang tadi alumnus donatur ini, dia akan nanya ke teman-temannya, kira-kira teman-temannya setuju nggak ya kalau dia kasih $1 miliar, atau mungkin hanya untuk party-party, atau mungkin teman-temannya lebih setuju kalau misalkan ya udahlah kita ke Bali aja bareng-bareng. Nah, jadi kayak dia akan mencari pembenaran, atau kayak biasanya teman-teman yang mendukung dia dalam hal ini. Begitu juga untuk amateur fotografer, di mana dia akan kalau dia nanya ke temannya, kira-kira temannya agree nggak ya, temannya tuh setuju ya nggak ya kalau misalkan pictures yang diambil, fotografi yang diambil tuh akan lebih better dengan kamera 100 juta ini. Jadi memang pada akhirnya si analyzing ini bakalan lead to mencari pembenaran kayak am I right kayak gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada kekurangan dan pertanyaan, bisa kalian langsung Dropbox di Google Classroom di bawah. Terima kasih.